Halo guys, come back to my channel. Perkenalkan, nama saya Desiana Ragil Saputri. Perkenalkan, nama saya Mela Dwi Septiana. Perkenalkan, nama saya Hepirita Saputri. Perkenalkan, nama saya Linda Nurprianti. Kita dari Akademi Kesehatan Andalusia, Jakarta. Microsoft Excel adalah sebuah aplikasi yang familiar di kalangan pengguna komputer atau pengolahan data. Microsoft Excel memiliki beragam rumus dan fungsi yang berbeda. Di sini kita akan memberikan tutorial cara penggunaan rumus dasar Excel yang paling sering digunakan. Ya, baik teman-teman. Kita mulai dari yang pertama, yaitu penggunaan rumus SUM. SUM sendiri adalah rumus yang digunakan untuk menjumlahkan data pada range. SUM itu adalah salah satu rumus yang paling familiar di antara rumus lainnya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, ada sebuah data di mana kita disuruh untuk mencari nilai total skornya. Caranya cukup mudah ya teman-teman. Kita cukup menambahkan rumus sama dengan SUM, buka kurung, kemudian kita blok total skor dari atas sampai bawah, kemudian enter. Hasilnya sudah ada 1441. Next, kita pakai rumus count. Count itu untuk menghitung banyaknya data, hampir sama ya teman-teman dengan SUM. Di sini bedanya kita disuruh untuk mencari jumlah mahasiswa dari data tersebut. Caranya juga cukup mudah, sama dengan count, kemudian kita blok nama di sini, lalu kita enter. Jumlahnya ada mahasiswa, kita bisa hitung sendiri nih, ada 14 mahasiswa. Berarti benar ya teman-teman. Oke, next. Yang ketiga ada urutan nama. Untuk urutan nama kita bisa blok ini semua, lalu kita klik kanan, kita pilih sort, kemudian kita pilih sort A to Z. Teman-teman bisa lihat ya, tadi untuk Tiffany, Wanda, Juliana itu ada di paling atas, jadi nggak sesuai urutan abjad namanya. Sekarang udah sesuai, Aulia udah di atas nih, A, B, E, F. Yang keempat ada average. Average itu adalah rumus yang digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari suatu data. Di sini kita disuruh untuk mencari nilai rata-rata. Caranya cukup mudah teman-teman. Kita cukup masukkan rumus sama dengan average, kemudian tutup kurung dulu, kemudian kita blok pada nilai sistem, kemudian enter. Langsung muncul teman-teman nilainya 71 ya untuk rata-rata. Next, kemudian ada if. If adalah fungsi logika pada Excel yang memudahkan kita untuk mengambil suatu pernyataan berdasarkan perbandingan tertentu. Kayak di sini misalnya ada keterangan untuk nilai 90 sampai 100 itu A, 61 sampai 89 itu B, sedangkan untuk nilai 0 sampai 60 sama dengan C. Caranya cukup mudah teman-teman. Di sini kita cukup menambahkan rumus seperti biasa, sama dengan if, tutup kurung, kemudian kita blok listening F4, kemudian lebih dari sama dengan 90, nilainya itu A. Lalu if, buka kurung, blok lagi teman-teman. Nah, udah blok, kemudian lebih dari sama dengan 61, nilainya adalah B. Kemudian untuk nilai 0 sampai 60, nilainya C. Kemudian kita cukup enter. Nah, di sini langsung muncul ya teman-teman. Kita cukup tarik ke bawah, dia akan muncul otomatis. Nah, di sini sesuai predikat
muncul sesuai dengan nilai predikat masing-masing ya teman-teman nih. Misalnya di sini 50 itu predikatnya C, karena dia itu nilainya kurang ya dari 61. Nah, coba kita ganti nilai 90. Nah, otomatis akan berubah jadi predikat A. Begitu ya teman-teman. Next. Di sini kita menggunakan rumus SUMIF. Sebenarnya SUMIF ini itu adalah fungsi turunan ya dari sel, di mana SUMIF itu digunakan untuk menjumlahkan data menurut kriteria tertentu. Nah, kriterianya tuh di sini ada mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan. Sini ya, kita disuruh untuk menjumlahkan bakal nilai mahasiswa laki-laki. Tadi sama dengan SUMIF buka kurung, kemudian kita blok koma laki-laki. Kemudian kita blok listeningnya dari atas sampai bawah. Kemudian enter, akan muncul 140. Jadi total nilai mahasiswa laki-laki itu ada 140. Kemudian untuk total nilai mahasiswa perempuan, kita sama melakukan masukkan rumus SUMIF-nya, buka kurung, kemudian stop. Perempuan hasilnya muncul 790. Selanjutnya COUNTIF. COUNTIF ini adalah turunan dari fungsi count ya teman-teman, dimana biasanya tuh digunakan untuk menghitung banyaknya data berdasarkan kriteria tertentu, hampir sama dengan SUMIF. Tadi kita disuruh untuk mengetahui total nilainya, sekarang kita banyaknya mahasiswanya, sama dengan COUNTIF buka kurung, kemudian kita blok area jenis kelamin, karena laki-laki, hasilnya 2 ya. Di sini ada 2 laki-lakinya, Brian sama Novel. Selanjutnya untuk yang perempuannya sama, kita masukkan rumus sama dengan count buka kurung blok perempuan, kita kasih keterangan perempuan, kita ada 12. Oke, yang ke-8 ada fungsi if baik cukup. Di sini kita ada data di mana jika nilai rata-rata lebih dari sama dengan 80 maka predikat baik, jika nilai rata-rata lebih dari sama dengan 70 maka predikat cukup. Jika nilai rata-rata kurang dari 70 maka predikat kurang. Kita cukup masukkan rumusnya sama dengan if buka kurung blok nilainya, kemudian kasih keterangan lebih dari sama dengan 80, nilainya adalah baik. If buka kurung, kita blok nilainya lagi, lebih dari sama dengan 70, nilai cukup.
masih muncul kurang. Oke, kita langsung tarik kursor ke bawah. Otomatis langsung terisi semua. Misalnya nanti saya ubah nih. Di sini 70 kan cukup. Kalau saya ganti nilainya jadi 40, apa yang terjadi? Nah, nilainya kurang. Next, ini yang terakhir. Di sini ada jadwal jam masuk, jam pulang. Di sini ada keterangan rumus. Jika jadwal masuk shift 1, maka jam masuk 06.00. Jika jadwal masuk shift 2, maka jam masuk jam 10. Jika jadwal masuk shift 3, maka jam masuk jam 14 atau jam 2. Jika jadwal masuk shift 4, maka jam masuk 18.00. Rumusnya sama, kita cukup sama dengan if tutup kurung, kemudian kita blok sama dengan shift 1. Itu jam 6 ya. Kemudian if buka kurung, blok lagi sama dengan shift 2. Itu jam berapa? Jam 10 ya teman-teman. Jam 10. Kemudian if buka kurung, blok lagi sama dengan shift 3. Itu jam berapa? Jam 14. Enter. Nah, seperti biasa muncul. Contohnya nih, kita mau ubah lagi nih. Shift 4 kita ubah jadi shift 1. Nah, akan berubah otomatis jadi jam 6 maksudnya. Kita ubah lagi. Untuk jam pulangnya ada keterangannya juga. Jika jadwal masuk shift 1, maka jam pulangnya jam 10. Jika jadwal masuk shift 2, maka jam pulang jam 14.00. Jika jadwal masuk shift 3, maka jam pulang jam 18.00. Jika jadwal masuk shift 4, maka jam pulang jam 22.00. Rumusnya sama dengan if lalu kita blok sama dengan shift 1. Pulangnya pukul jam 10 ya, jam 10.00. Kemudian if buka kurung, kita blok sama dengan shift 2, yaitu jam 14.00. Lalu if lagi, buka kurung,
blok sama dengan shift 3 itu pulangnya jam 18.00. Kemudian yang terakhir untuk shift 4-nya pulang jam 22.00. Kita cukup tarik kursor ke bawah. Nah, bisa muncul. Kita sesuaikan, udah sesuai ya teman-teman. Nih shift 1 jam 10 pulangnya, benar. Untuk shift 3 jam 18. Kita lihat shift 3. Oke. Ya. Teman-teman, mungkin sekian video tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye.